Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian ini terjadi di Kampung Ketapang, wilayah Kalimantan Barat, di mana sebuah kisah seorang bocah yang hanya muncul setiap bulan Ramadan. Tentunya ini dianggap misterius bagi semua warga. Bocah itu menjadi pembicaraan di Kampung Ketapang. Sudah 3 hari lamanya ini ia mondar-mandir keliling kampung. Ia menggoda anak-anak sebayanya. Kurang lebih usianya antara 7 sampai 8 tahun. Ia selalu menggoda anak-anak remaja di atasnya, dan bahkan orang-orang tua sekalipun. Hal ini bagi orang kampung sungguh menyebalkan. Ya, bagaimana lagi, tidak menyebalkan anak itu selalu menggoda dengan berjalan ke sana kemari sambil tangan kanannya memegang roti isi daging yang tampak coklat nikmat. Ia selalu memegang roti yang ia bawa, sementara tangan kirinya selalu memegang es kelapa yang segar. Pemandangan tersebut menjadi hal biasa bila orang-orang kampung melihatnya, bukan pada bulan puasa. Tapi ini justru terjadi di siang hari pada bulan puasa. Bulan ketika banyak orang sedang menahan lapar dan haus, es kelapa dan roti isi daging tentu saja menggoda orang yang melihatnya. Pemandangan itu semakin bertambah tidak biasa, karena kebetulan selama 3 hari semenjak bocah itu ada, matahari di kampung itu lebih terik dari biasanya. Diketahui seorang warga bernama Lukman mendapat laporan dari orang-orang kampung mengenai bocah itu. Mereka tidak berani melarang bocah kecil itu menyodor-nyodorkan dan meragakan bagaimana dengan nikmatnya ia mencicipi es kelapa beserta roti isi daging tersebut. Kala itu pernah ada yang melarangnya, tapi orang itu kemudian dibuat mundur ketakutan sekaligus keheranan. Setiap dilarang, bocah itu akan mendengus dan matanya akan memberikan kilatan yang menyeramkan, membuat mundur semua orang yang akan melarangnya. Lukman memutuskan akan menunggu kehadiran bocah itu. Kata orang kampung, belakangan ini setiap ba'da zuhur, anak itu akan muncul secara misterius. Bocah itu akan muncul dengan pakaian yang lusuh kotor yang sama dengan hari-hari kemarin, dan akan muncul pula dengan es kelapa dan roti isi daging yang ia makan seperti kemarin. Tidak lama, Lukman menunggu bocah itu datang lagi. Benar, ia menari-nari dengan menyeruput es kelapa beserta roti isi daging. Lalu tingkah bocah itu jelas membuat orang lain menelan ludah, tanda ingin meminum es itu juga. Seketika itu pun Lukman pun lalu menegurnya. Cuma ya itu tadi, bukannya takut, bocah itu malah mendelik hebat dan melotot. Seakan-akan matanya akan keluar. Bismillah, ucap Lukman dengan kembali mencengkram lengan bocah itu. Ia kuatkan mentalnya. Ia berpikir kalau memang bocah itu bocah jadi-jadian, ia akan korek keterangan apa maksud semua ini. Tapi kalau memang bocah itu bocah beneran, ia juga akan cari keterangan siapa dan dari mana sesungguhnya bocah itu. Mendengar ucapan bismillah itu, bocah tadi mendadak menuruti tarikan tangan Lukman. Lukman pun menyentak tangannya, menyeret dengan halus bocah itu dan membawanya ke rumah. Gerakan Lukman diikuti dengan tatapan penuh tanda tanya dari orang-orang yang melihatnya. Kemudian sang bocah misterius itu lalu berkata kepada Lukman, "Hai tuan, ada apa melarang aku meminum es kelapa dan menyantap roti isi daging ini? Bukankah ini kepunyaan saya?" Tanya bocah itu sesampainya di rumah Lukman, seakan-akan tahu bahwa Lukman akan bertanya tentang kelakuannya. Seketika itu matanya masih lekat menatap tajam kepada Lukman, dan Lukman pun berkata kepada bocah itu, "Maaf ya, itu karena kamu melakukannya di bulan puasa," jawab Lukman dengan halus. "Apalagi kamu tahu, bukankah seharusnya kamu juga berpuasa? Kamu bukannya ikut menahan lapar dan haus, tapi malah menggoda orang dengan tingkahmu itu." Sebenarnya Lukman masih akan mengeluarkan unek-uneknya, mengomeli anak itu. Tetapi mendadak bocah itu berdiri sebelum Lukman selesai, dan ia pun menatap Lukman dengan lebih tajam lagi. Seketika bocah misterius itu berkata, "Itu kan yang kalian lakukan juga kepada kami semua? Bukankah kalian yang lebih sering melakukan hal ini ketimbang saya? Kalian selalu mempertontonkan kemewahan ketika kami hidup di bawah garis kemiskinan pada 11 bulan di luar bulan puasa. Bukankah kalian yang lebih sering melupakan kami yang kelaparan dengan menimbur harta sebanyak-banyaknya
dan melupakan kami? Bukankah kalian juga yang selalu tertawa dan melupakan kami yang sedang menangis? Bukankah kalian juga yang selalu berobat mahal bila sedikit saja sakit menyerang? Sementara kalian mendiamkan kami yang mengeluh kesakitan hingga kematian menjemput ajal. Dan bukankah juga di bulan puasa ini hanya pergeseran waktu saja bagi kalian untuk menahan lapar dan haus? Ketika beduk maghrib berlalu, ketika azan maghrib terdengar, kalian kembali pada kerakusan kalian. Bocah itu terus saja berbicara tanpa memberi kesempatan pada Luqman untuk menyela. Kemudian sontak, tiba-tiba suara bocah itu berubah. Kalau tadinya ia berkata begitu tegas dan terdengar sangat menusuk, kini ia bersuara lirih dan mengibah. Ketahuilah Tuan, kami ini berpuasa tanpa ujung. Kami senantiasa berpuasa meski bukan waktunya bulan puasa, lantaran memang tak ada makanan yang bisa kami makan. Sementara Tuan hanya berpuasa sepanjang siang saja. Dan ketahuilah juga, justru Tuanlah dan orang-orang di sekeliling Tuanlah yang menyakiti perasaan kami dengan berpakaian yang luar biasa mewahnya. Lalu kalian sebut itu menyambut Ramadan dan Idul Fitri. Bukankah kalian juga yang selalu berlebihan dalam mempersiapkan makanan yang luar biasa bervariasi banyaknya? Segala rupa ada, lantas kalian menyebutnya dengan istilah menyambut Ramadan dan Idul Fitri? Wahai Tuan, 11 bulan kalian semua tertawa di saat kami menangis. Bahkan pada bulan Ramadan pun hanya ada kepedulian yang seadanya pula. Tuan, kalianlah yang melupakan kami. Kalianlah yang menggoda kami. 12 bulan tanpa terkecuali, termasuk di bulan Ramadan ini. Apa yang telah saya lakukan adalah yang kalian lakukan juga terhadap orang-orang kecil seperti kami. Wahai Tuan, sadarkah Tuan akan ketidakabadian harta? Lalu, kenapakah kalian masih saja mendekap harta secara berlebihan? Tuan, sadarkah apa yang terjadi bila Tuan dan orang-orang sekeliling Tuan tertawa sepanjang masa dan melupakan kami yang semestinya diingat? Bahkan, berlebihannya Tuan dan orang-orang di sekeliling Tuan bukan hanya pada penggunaan harta, tapi juga pada dosa dan maksiat. Tahukah Tuan akan adanya azab Tuhan yang akan menimpa? Tuan, kami mohon, jangan merasa aman lantaran kaki masih menginjak bumi. Wahai Tuan, jangan merasa perutkan tetap kenyang lantaran masih tersimpan pangan untuk setahun. Dan jangan pernah merasa matahari tidak akan pernah menyatu dengan bumi kelak. Kemudian sontak tersadar dan diam 1000 bahasa sembari mengoreksi dirinya sendiri. Entahlah apa yang ada di dalam kepala hati Luqman. Kalimat demi kalimat meluncur deras dari mulut bocah kecil itu tanpa bisa dihentikan. Dan hebatnya, semua yang disampaikan bocah tersebut adalah benar adanya. Hal ini menambah keyakinan Luqman bahwa bocah ini bukanlah bocah sembarangan. Setelah berkata pedas dan tajam seperti itu, bocah itu pergi begitu saja meninggalkan Luqman yang dibuatnya terbengong-bengong. Lalu dari tampak kejauhan, Luqman melihat bocah itu menghilang bak di telan bumi. Begitu sadar, Luqman berlari mengejar keluar rumah hingga ke tepian jalan raya ke kampung Ketapang. Ia edarkan pandangan ke seluruh sudut yang bisa dilihatnya, tapi ia tidak menemukan bocah itu. Di tengah deru nafasnya yang memburu, ia tanya semua orang di ujung jalan. Tetapi semuanya menggeleng-geleng bingung. Bahkan orang-orang yang menunggu penasaran di depan rumahnya pun mengaku tidak melihat bocah itu. Seketika itu juga Luqman tidak mau main-main. Ia segera putar langkah balik ke rumah. Ia ambil sajadah, sujud dan bersyukur. Meski peristiwa tadi aneh tidak masuk akal, tapi ia mau meyakini bagian yang masuk akal saja, bahwa memang betul adanya apa yang dikatakan bocah misterius tadi. Bocah tadi memberikan pelajaran yang sangat berharga, betapa kita sering melupakan orang yang seharusnya kita ingat, yaitu mereka yang tidak berpakaian, mereka yang kelaparan, dan mereka yang tidak memiliki penghidupan yang layak. Bocah tadi juga memberikan Luqman pelajaran bahwa seharusnya mereka yang sedang berada di atas, yang sedang mendapatkan karunia Allah, janganlah sekali-kali menggoda orang kecil, orang bawah dengan berjalan membusungkan dada, dan mempertontonkan kemewahan yang selalu berlebihan. Marilah berpikir tentang dampak sosial yang akan terjadi bila kita terus menjelajali tontonan kemewahan, sementara yang melihatnya sedang membungkuk menahan lapar.
Akhirnya Luqman pun berterima kasih kepada Allah yang telah memberikannya hikmah yang luar biasa. Luqman tidak mau menjadi bagian yang Allah sebut mati mata hatinya. Sekarang yang ada di pikirannya sekarang, entah mau dipercaya orang atau tidak, ia akan mengabarkan kejadian yang dialaminya bersama bocah itu, sekaligus menjelaskan hikmah kehadiran bocah tadi kepada semua orang yang dikenalnya. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang terakhir. Sejak itu Luqman tidak pernah lagi melihatnya, dan selama-lamanya. Luqman rindu kalimat-kalimat pedas dan tudingan-tudingan yang memang betul adanya. Luqman rindu akan kehadiran anak itu agar ada seseorang yang berani menunjuk hidupnya ketika ia salah. Mungkin bagi Anda yang tinggal di kampung Ketapang pernah mendengar kisah nyata bocah misterius ini. Apakah sampai saat ini kejadian tersebut masih terjadi atau tidak di bulan Ramadan? Semoga video ini bisa menjadi inspirasi bagi semua orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.